Salam. Saya percaya kita semua dalam berkat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang online di rumah Anda masing-masing pun semua dalam berkat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki minggu yang kedua di bulan Juli. Kita sudah masuk semester kedua di perjalanan tahun 2022. Tentunya ada banyak hal yang menjadi perenungan kita sekalian. Awal 2022 kita masih semua masih dalam kondisi tanda kutip ya Bapak Ibu Saudara, karena kita belum tahu COVID bisa terkendali atau tidak. Tapi bersyukur bukan saja di Indonesia tetapi di beberapa negara-negara lain pun kita sudah melihat berbagai berita yang kita saksikan melalui media televisi ataupun internet. Kita bisa melihat banyak hal yang sudah mulai kembali kepada kondisi seperti sebelum pandemi, sekalipun memang masih ada banyak hal yang perlu kita waspadai, dan tentunya ini menjadi sebuah perenungan buat kita sekalian. Tetapi satu hal positifnya buat kita adalah kalau yang lalu-lalu kita bisa lewati bersama Tuhan, saya percaya hari ini dan seterusnya pun kita akan lewati bersama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, bulan Juli menjadi sebuah perenungan khusus buat kita. Kita mengambil subtema dari tema besar sinode kita. Sinode kita mengambil tema di bulan Juli, hubungan yang sehat dengan Tuhan. Dan kita ambil menjadi subtema gereja kita, intimacy with God, atau bergaul bersama Tuhan, intim dengan Tuhan. Saya mau ajak kita sama-sama kembali melihat hal-hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Nuh. Yang lalu, minggu lalu kita sudah melihat ada beberapa hal yang berkenaan dengan kisah Henokh dan Nuh. Saya tadi sempat penasaran, sempat melihat referensi, dan ada sesuatu yang menarik kita akan pelajari sore hari ini. Yang lalu kita sudah belajar dari kitab Kejadian pasal 5 ayat 23 dan 24 serta pasal 6 ayat yang ke-9. Bagaimana bergaul dengan Allah. Yang pertama, bergaul dengan Allah itu berjalan bersama atau berjalan beriringan. Anda dan saya tidak bisa berjalan terlalu cepat mendahului Tuhan, siapa kita. Tetapi kita juga tidak boleh istilahnya, kalau dalam dunia internet ada istilah lola, loadingnya lama. Ya, kita speednya nggak pernah ikutin gerak langkahnya Tuhan, kita maunya itu terseok-seok, dan ini pun akan ketinggalan. Nah, bagaimana berjalan beriringan bersama? Tentunya kemarin kita sudah belajar, fokus perhatian kita harus tertuju kepada Tuhan, supaya kita tidak terlambat, tetapi kita juga tidak ketinggalan. Kemudian yang kedua, yang lalu kita belajar bersama, bergaul dengan Allah artinya Anda dan saya berjalan dalam ketetapannya. Nah, kemarin saya sudah singgung salah satu contoh diantaranya. Di dalam keluarga kita tahu bahwa suami adalah kepala. Siapapun suami, status sosial, pendidikan, kemudian apa saja mungkin tanda kutip, seorang wanita mungkin levelnya lebih tinggi sedikit dari si suami, tetap dalam konteks itu ketetapannya adalah suami kepala, istri harus hormat. Tapi juga sebaliknya, istri harus dikasihi, keluarga harus dikasih seperti Yesus menyerahkan nyawanya buat jemaatnya. Nah, ini yang kadang-kadang
Keluarga-keluarga mencari posisi sesuai tempatnya masing-masing. Oh, aku istri harus dikasihi, tapi lupa bagian kewajiban kita sebagai kaum wanita. Atau sebaliknya suami-suami menuntut haknya. Kamu harus hormat dan tunduk kepadaku, tapi kita lupa kewajiban kita, yaitu mengasihi dan berkorban. Nah, saudara, ini ketetapan Tuhan. Kalau kita mencoba memainkan bahkan menggesernya, ini akan jadi masalah. Kitab Efesus menjelaskan bahwa ada karunia-karunia. Bahkan Tuhan adalah kepala. Tuhan sudah menyusun rapi anggota tubuhnya. Karena itu Tuhan tempatkan leher di bagian sini. Tuhan tempatkan telinga kanan kiri. Tuhan tempatkan mata, kedua mata di depan. Tuhan tempatkan hidung ada di sini. Tuhan tempatkan kaki di bawah. Jadi tidak terbalik. Coba bayangkan kalau kedua kaki di atas, kemudian tangan kita ada di bawah. Ini akan sulit untuk beraktivitas dan juga tidak sedap untuk dilihat. Tapi jujur, maaf, saya harus katakan, ada banyak orang Kristen mengutak-atik dan meletakkan sesuai kemauan kita. Telinga kiri kita nggak mau kita taruh di sini, tapi kita rubah posisinya. Mungkin ada di mana, saudara? Ketetapan Allah tidak bisa dirubah. Nah, orang yang bergaul dengan Allah itu taat mutlak, tunduk kepada ketetapan Tuhan. Nah, saudara, kita akan belajar pada bagian kedua, kita akan melihat dari Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6, atau mungkin dibantu saja dari situ, kayaknya macet. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan ayat yang ke-9, langsung lompat ke ayat 22 supaya tidak terlalu lama baca teks itu. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, tadi saya baca artikel dan saya ada dapat pengertian begini. Ternyata ada perbedaan dari teks bahasa Inggris. Kalau di dalam kisah Henokh, Henokh berjalan bersama Tuhan. Tetapi kisah Nuh, bersama Tuhan, Nuh berjalan. Saya tadi baca sekilas kalimat yang berbeda, dua statement yang berbeda, sepintas sama. Tapi menarik, Henokh berjalan bersama Tuhan. Artinya Henokh ada di dekat Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Tapi kisah Nuh dengan Allah, Nuh berjalan. Nah, kita akan belajar bersama Tuhan. Nuh melakukan hal-hal yang spektakuler. Bukan saja Nuh bergaul karib dengan Allah dalam situasi kondisi umat yang mulai dalam konteks pada waktu itu kejahatan umat manusia sudah sampai di hadapan Allah. Saya sempat baca sebuah artikel, ada sebuah pemahaman begini, ketika umat Allah jatuh dalam dosa dan bertambah jahat, seolah-olah mereka berbuat dosa, berbuat jahat, muka Allah ada di situ. Dan di hadapan muka Allah mereka berdosa. Artinya terang-terangan, transparan. Saya ketika membaca kalimat itu, ngeri ya. Kemudian ditambahkan oleh referensi, di situ disebutkan begini. Kalau kita berzina, kalau kita berjudi, kalau kita melakukan dosa-dosa yang lain, sama halnya ketika kita melakukan dosa,
muka Allah ada di depan kita mengawasi. Saudara, menarik, dengan Allah nu berjalan. Ada pesan yang luar biasa, teks pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-22. Kita belajar pada bagian yang pertama ini, bahwa ternyata dengan Tuhan nu berjalan, nu belajar untuk memahami apa yang menjadi pesan Tuhan buat hidupnya. Saudara, perhatikan kalimat-kalimat yang saya tuliskan, di antaranya seperti ini. Ya, kita akan lihat. Oke, oh ya, muncul di situ. Kalimat-kalimat di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Buatlah bahtera dari kayu gofir. Bahtera tersebut berpetak-petak, kemudian ditutupi dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ukuran panjangnya pun lebarnya, tingginya sudah ada estimasi khusus, ukuran yang tepat yang Tuhan berikan kepada Nuh. Saudara, Nuh belajar untuk memahami bersama Tuhan, sekalipun pesan itu sulit, pesan itu sepertinya tidak masuk akal, harus membuat bahtera dalam ukuran yang besar dan sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan yang dibuat oleh Nuh adalah dia mencoba untuk memahami pesan apa yang Tuhan percayakan kepadanya di tengah-tengah situasi masyarakat manusia yang rusak karena dosa. Nuh hidup benar, Nuh hidup tidak bercelah, dan ketika ada pesan datang kepada dia seolah-olah mustahil untuk dilakukan, tapi Nuh dengan Allah berjalan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan bagian yang pertama, dia mencoba untuk memahami pesan Tuhan. Soalnya saya tidak tahu pesan Tuhan dalam hidupmu hari-hari ini apa. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua kepada anak-anak, sebagai anak kepada orang tua, sebagai kerabat, sebagai teman, sebagai sama-sama sedang menjalani bisnis, apakah pekerjaan atau ada hal-hal lain. Saudara, mari kita pahami tugas kita sesuai apa yang ada menjadi pesan dan tanggung jawab kita sekalian. Ini menjadi sebuah perenungan buat kita. Kenapa sih keluarga-keluarga ketika selisih paham tidak bisa teratasi? Ada kemungkinan ego kita pada porsi tertentu dan kita tidak bisa menundukkan ego kita, kemudian menganggap orang lain lebih utama. Kita pikir kita lebih hebat dari orang lain. Kita pikir kita lebih hebat dari pasangan kita. Kita pikir sebagai orang tua kita memang betul orang tua, namanya juga orang tua ya. Sudah usia sekian, istilah bahasa lagu, sudah banyak makan asam dan garam. Ya karena itu mungkin tadi pagi cukup keras saya bilang. Ada banyak kita ini sok keminter. Dan lebih hebat lagi kita suka minteri Tuhan. Tuhan ini kalau begini harusnya kan gak gitu loh Tuhan. Ini nalarnya tuh begini loh Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu kayak gak pernah belajar ilmu ekonomi. Seolah-olah kayaknya Tuhan gak pernah belajar tentang usaha pekerjaan yang kita kelola. Alkitab kan gak pernah menjelaskan. Lalu Yesus pergi ke sekolah untuk belajar ilmu ekonomi. Kita gak temukan itu. Tapi jujur ketika kita terjun dalam lapangan, kadang-kadang kita merasa lebih pintar. Dan kadang-kadang terjebak kita minteri Tuhan. Saudara, mari kita pahami status kita.
Kita pahami pesan yang Tuhan taruh kepada kita. Saudara, lebih lanjut, saya sempat pelajari teks ini. Tuhan ini kalau berdaulat kepada hamba-hambanya itu sisi manusiawi saya menangkapnya itu ekstrim-ekstrim loh. Coba perhatikan kalimat berikutnya Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan mendatangkan air bah. Posisi Nuh membuat bahtera bukan di dekat pantai atau di dekat sungai. Kemudian yang menarik di situ, bawalah sepasang binatang. Bukan bawa binatangnya saja, tapi bawa makanannya juga. Kalau Anda dipercaya pesan Tuhan begini, jelimet enggak? Saya pernah bunuh ular dan saya tidak tahu ular itu ular kiriman atau ular apa. Setelah saya sudah berhasil membunuh, membakar dan keluar sebuah bunyi yang sangat keras, bus. Dan aneh, yang tadinya ular bergerak, saya pukul nggak mati, akhirnya saya tancapkan tongkat di kepalanya. Kemudian saya bakar hidup-hidup. Setelah sudah terbakar, anehnya begitu saya pukul, harusnya kalau daging kan melepuh gitu ya. Tapi ini seperti bandol, ban bekas. Jadi saya pukul-pukul kok mentul terus. Dan akhirnya saya kersekin, saya buang keluar perumahan jauh. Saya waktu membuang, saya pulang jalan itu kok sepi sekali di gang saya, tengah malam. Saya pikir ini orang perumahan kok saya heboh di depan rumah kok nggak ada yang keluar. Ternyata begitu saya sudah masuk ke rumah, saya iseng-iseng nanya, ini hari apa sih? Ini hari Kamis, besok apa Jumat? Saya lihat kalender ya. Ini jadi terobsesi gitu. Waduh, Jumat Kliwon. Istri saya lagi hamil Lena waktu itu. Dan sore kami baru pelayanan di salah satu daerah. Dan jujur, saya diminta Pak Yo mendoakan anak seorang dukun. Jadi saya nggak panjang pikirannya, pokoknya ada ular mengganggu di rumah, hajar saja. Istri saya sampai ketakutan, apa nggak apa-apa bunuh ular, aku lagi hamil. Kata siapa? Saya bilang begitu. Saya sudah kalau pokoknya mitos-mitos gitu, kata siapa? Kalau firman nggak ngomong gitu nggak usah percaya. Tak hajar saja. Dan besok paginya saya baru mikir, itu ular kok ya aneh. Saya punya gantungan khusus di depan rumah karena perumahan itu kan ada pilar begini, itu ada semacam begini. Nah, saya pasang satu paku untuk nyantolin hanger. Dan malam-malam karena pulang pelayanan itu selesai beres-beres, saya mau nyantolin hanger di situ. Lah kok ular melingkar di situ? Saya pikir ini ular kok hebat banget. Itu naiknya dari mana? Karena tembok semua kok tahu-tahu nyantel di paku. Akhirnya istri telepon mertua. Ini ada ular di situ. Wah itu. Kemudian hati-hati doa dulu dan sebagainya. Saya waktu itu sih nggak doa-doaan, pokoknya hajar aja langsung. Karena saya maunya kalau macam-macam membahayakan. Ya bukan doa belakangan enggak, tapi di sini sudah keyakinan hajar, bunuh dulu karena ini bisa berbahaya. Saudara, itu manusiawi. Ketika ngurusin ular begitu jadi banyak tafsiran. Ini apakah ular kiriman? Saya bilang kirim ular. Kalau sudah mateng mungkin dirica-rica lain lagi gitu ya. Ini masih hidup. Tapi kan ada yang nggak doyan rica-rica ular. Ya. Iya di rumah nggak ada yang doyan.
Mungkin hanya saya saja ya, bukan pemakan ular juga bukan. Maksud saya Bapak Ibu Saudara, hewan ini Alkitab menjelaskan supaya terjaga kelangsungan hidup binatang ini. Saya pikir apa Nuh kurang kerjaan ya? Ya kalau yang bisa ditangkap dengan 2 tangan. Tapi coba kalau binatang buas. Saudara bagaimana memahami perintah Tuhan ini? Bisa saja Nuh komplain Tuhan kalau pesen, kalau perintah. Yang jangan yang susah-susah. Jangan yang aneh-aneh model begini. Aku sudah disuruh buat bahtera, sekarang suruh bawa binatang sepasang-sepasang. Kan Tuhan Maha Kuasa. Udah dengan caramu saja kirimkan binatang itu. Tapi Nuh mencoba memahami. Ini pesan Tuhan yang harus disikapi. Saya harus sampaikan kepada kita sekalian. Mohon maaf. Saya harus meluruskan kita semua. Kadang-kadang ketika kita baca firman. Logika kita lebih jalan ketimbang submission kita. Untuk memahami. Oh ini pesan firmannya begini toh. Saya harus taat. Coba lihat kanan kiri, bilang begini, belajar pahami pesan Tuhan. Amin. Saya dulu nggak ngerti Bapak Ibu Saudara, ini saya ngomong begini kan streaming ya, jadi bisa dibuktikan. Saya dulu membantu pelayanan di tempat ini mengatur salah satu diantaranya jadwal pembicara di depan di hari Minggu. Kadang-kadang 6 bulan bahkan sudah 1 tahun saya sudah buat agenda khusus, nanti per 2 bulan saya sodorkan kepada gembala pada waktu itu. Pak, ini jadwal 2 bulan ke depan atau 1 bulan ke depan. Saya 2 bulan ke depan boleh enggak ini si ini. Kalau gembala pada waktu itu bilang, begitu lihat nama-nama dia mengernyitkan atau bereaksi, saya nangkep. Oh berarti belum dapat rekomendasi. Dan sekarang ketika saya sepenuhnya diberi wewenang untuk mengatur jadwal mimbar ini, saya pun belajar dari pendahulu. Saya tahu hormat sekali dengan gembala pembina kita. Dia sangat-sangat selektif dengan pembicara di depan. Dan menurut saya Sokit punya standar yang cukup tinggi pada waktu itu. Dan tidak sembarangan orang khotbah. Saya pikir kan undang siapa sajalah gitu ya. Yang penting bisa jadi berkat. Ternyata ada kriteria-kriteria yang pada waktu itu saya belum paham. Dan begitu saya dipercaya jadi gembala, saya mulai menemukan simpul itu. Sangat berbahaya ketika pemberita firman, dia tidak sungguh-sungguh mengerti apa yang dia sampaikan. Dan ini bisa membuat runyam pengajaran buat jemaat. Saudara, saya memahami salah satu simpul itu. Karena itu, mari kita coba menempatkan diri kita. Porsi kita sesuai pesan yang Tuhan percayakan. Tentunya kalau saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya sebagai seorang yang terpanggil dan meresponi panggilan Tuhan, melayani Tuhan dan berkecimpung dalam dunia pelayanan, tentunya pesan-pesan secara spesifik adalah ke arah melayani Tuhan dan melayani umat. Tapi kalau Anda sebagai seorang bisnismen,
sebagai seorang kontraktor, sebagai seorang pekerja karyawan yang bekerja mungkin pada salah satu perusahaan atau kita punya usaha. Anda dan saya harus mengerti di tempat itu Tuhan mau buat apa, Tuhan kasih pesan apa, sehingga kita mengerti dan kita paham dengan tugas kita. Seorang penjaga gawang tugasnya jaga gawang. Dia nggak perlu pedulikan dalam tanda kutip, nggak perlu ngurusin si striker, kemudian lini tengah. Itu dia nggak pikirkan itu strateginya. Walaupun pelatih sudah atur, ada briefing, kamu nanti gelandang tengah begini, kamu back begini. Kalau bola sudah mulai ke daerah kita, back harus merapat ke belakang, gelandang jangan terus jauh-jauhan, mulai bantu ke belakang. Tapi ketika sudah terjun main, masing-masing pemain diberikan improve sendiri untuk mengembangkan tetapi tidak keluar dari arahan coach atau pelatih. Tapi tidak ada penjaga gawang terus ngurusin striker, penyerang, kanan, bolanya ke sana. Itu penjaga gawang nggak mikirin itu, dia lihat bola terus ke arah mana. Begitu sudah ke arah gawangnya, dia harus menjaga gawangnya supaya tidak kebobolan. Tapi coba kalau penjaga gawang tidak paham tugasnya. Kan kadang-kadang suka ada cuplikan-cuplikan blunder ya. Penjaga gawang, bola digelindingkan sama back ke arah dia, maksudnya supaya ada permainan sedikit di belakang, kemudian atur strategi. Begitu bolanya dia lihatnya ke sana, niat hatinya dia tangkap dengan kakinya bisa kepegang, tertahan, nggak taunya bolanya ke sana masuk. Nah, ada banyak kadang-kadang kita seperti itu. Karena nggak paham tugas kita, sehingga apa? Sering kali kita kebobolan. Amin. Kita pahami tugas kita, amin. Amin. Belajar pahami pesan Tuhan. Saya tidak tahu pesan Tuhan secara pribadi buat kita hari-hari ini. Ya, apakah istri-istri menopang suaminya? Apakah suami-suami mengayomi keluarganya, anak-anak dia tahu tugas pesan sebagai seorang anak bagaimana bersikap kepada orang tua, kepada anggota keluarga yang lain. Saudara, ini menjadi perenungan buat kita sekalian. Nuh dengan Allah, Nuh berjalan. Dengan Allah, Nuh berjalan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan bagian yang pertama ini, Nuh memahami pesan Tuhan dengan baik. Terbukti ketika bahtera itu jadi, Alkitab menjelaskan sepasang demi sepasang binatang itu dibawa masuk. Kemudian ketika air bah muncul, bahtera itu terombang-ambing terbawa air, dan sivitas atau kegiatan di dalam bahtera itu pun terjalani dengan baik. Saudara, Alkitab gak menyebutkan kan Nuh keluar dari bahtera berapa binatang yang mati. Ada? Takutnya saya salah baca. Ada kalimat begitu? Halo? Ini pesan yang dipahami oleh Nuh. Dia bertanggung jawab, memahami dan berakibat yang kedua. Kalau sudah paham pesan, maka melahirkan sebuah tindakan. Dan Nuh melakukan pesan Tuhan dengan tepat. Saya tidak malu-malu, barangkali streaming ini dilihat oleh dosen saya. Tahun 90 eksposisi Roma Ibrani, mana ada Yosua?
Oh enggak ada. Oh Ningsi yang masih kuliah. Ning, eksposisi Roma Ibrani semester berapa? Empat, berarti tingkat 2 ya? Iya tingkat 2. Tahukah Anda Bapak Ibu Saudara, saya tes eksposisi Roma Ibrani, gagal. Ujian akhir gagal. Tahukah soalnya? Soalnya nggak banyak, cuman 10 nomor. Soalnya BS. Dan jawabannya salah semua. Maksudnya pilihannya BS, jawaban yang tepat itu S semua, 10-10-nya. Kita semua mahasiswa tes kan mikir, poso 10 soal kok dari tadi kayaknya salah. Soal ini kayaknya salah. Kita sudah mengisi salah, begitu kita revisi baca lagi, masa ya salah ya. Jadi kita pilih benar. Dan ternyata satu kelas kami gagal semua. Karena terjebak soal seperti itu. Ternyata ketika dosen menjelaskan, bahkan dijelaskan kalimatnya, kita baru sadar, oh kita gagal paham. Nggak ngeh kalimat itu. Tapi kemudian ada, karena gagal semua kan berarti ngulang semua. Ngulang semua dan ujian kembali. Dan mulai kita cermati kalimat per kalimat. Kemudian menghasilkan hasil yang maksimal dan saya lulus. Lulus Bapak Ibu Saudara, kalau nggak lulus kan malu-maluin ya, masa nggak lulus. Tapi sempat gagal. Kalau kita paham pesan, maka akan melahirkan tindakan yang tepat. Perhatikan kalimat-kalimat ini Bapak Ibu Saudara. Nu melakukan pesan Tuhan dengan tepat. Nu melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah. Nu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah ini berbicara segala yang dia pahami tentang pesan untuk membuat bahtera, tentang pesan ukuran bahtera, tentang pesan tingkat-tingkat bahtera. Bahkan ketika pesan Tuhan harus bawa sepasang binatang, Nuh pahami semuanya itu. Dan Nuh lakukan satu persatu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Nuh mengerjakannya dengan tepat. Amin. Saya nggak ngerti ilmu bangunan, tapi saya belajar dari pengalaman mendampingi bangunan sebelah. Dan data memang semua ada lengkap, ukurannya jelas. Tapi begitu buat pondasi, cakar ayam semua sudah berdiri. Kemudian bahkan sudah mulai naik ke atas tiang-tiang penyangga itu. Saya baru lihat. Kemudian istri saya yang gambar dari awal itu dia bilang, kok kayaknya ada yang aneh ya ukurannya. Ukuran apa? Akhirnya kami tanya sama tukang, Pak, coba kita lihat gambar ya. Ini kan ukurannya kan sama semua nih. Dari ruang 1, ruang 2, ruang 3 lebarnya semua sama. Iya sama betul. Apa iya sama? Coba yuk kita lihat. Kayaknya ini paling lebar. Ini cuma 2 meter kayaknya. Dan yang cukup mengagetkan saya, tukangnya bilang, oh iya ya. Loh kok bisa ya Pak? Lah sing garap kok takon naring aku kok bisa. Berarti ketika ada data tidak diteliti secara seksama, secara jelas, sekalipun sudah jadi seperti gambar tetapi tidak tepat ukurannya.
Nangkep maksud saya Bapak Ibu Saudara? Ini hanya contoh. Dan ini sudah banyak mengalami perubahan desain. Di laptop istri itu ada 13 kali perubahan-perubahan. Terakhir kemarin ketemu, didatangkan arsitek dan kami sempat diskusi. Kemudian dia minta semua data, ukuran dan gambar-gambar semuanya ke istri dan dia akan desain ulang. Dan saudara, dalam ilmu arsitek 0, sekian mili itu sangat berpengaruh. Apalagi ini ukuran meter. 6 meter jadi 4 meter. Makanya yang tadinya kita punya rencana di atas ada kelas, 2 kelas untuk kelas som. Ya mau gak mau karena cuma 2 meter ketabrak tangga naik kan sudah susah. Akhirnya udah kita bikin plong aja semuanya. Plong supaya nanti kita pelan-pelan mulai kita atur. Saudara, ini ukuran. Kalau tidak dipahami, mungkin kita kerja bisa kerja, tapi tidak tepat dan bisa bergeser dan merubah semuanya. Saya bayangkan, tadi pagi saya nggak ungkap ini baru dapat ide ini untuk saksikan ini. Dan saya mulai menangkap begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak paham sama tugas kita dari Tuhan, ya mbok tanyao sama Tuhan. Amin. Jangan, oh bisa Tuhan, ini oh ya bisa. Tapi tanya sama Tuhan. Karena itu kalimat menarik. Bahasa Inggris menerjemahkan 2 kalimat yang berbeda. Henokh berjalan bersama Tuhan. Tapi kisah Nuh dengan Allah, Nuh berjalan bersama. Saudara, ini menarik menjadi kajian buat kita. Kalau kita pahami pesan Tuhan dalam hidup kita, kalau kita mengerti tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, maka paling tidak ketika kita lakukan, ketika kita terjun dalam action, tidak melenceng. Dan Tuhan pasti kasih kemampuan kepada kita untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Saya minta tolong Coach Stephen bisa di depan. Saya mau kasih contoh di bagian akhir. Kalau kita nggak tepat, Coach Stephen nggak apa-apa, Coach Stephen dulu aja. Jangan bandingkan saya dengan beliau ya, cara mainnya ya. Beliau dari kecil sudah di sekolah musik. Saya dari kecil main kelereng. Di kampung, di perkebunan, kelereng saya pakai biji karet. Gede-gede itu, kelerengnya gede-gede. Jadi gak pernah main musik. Gitar juga gak tahu. Saya kenal gitar SMP. Tahun 86. Masuk Majenang baru ngerti, oh gitar kayak gitu. Senarnya 6. Masuk gereja, loh kok ada gitar senarnya 4. Ternyata gitar bass. Main di F. Kalau ini ilustrasi saja Bapak Ibu Saudara. Ini begitu Coach Stephen main di F, open chord saja, maka seorang worship leader, dia telinganya sudah diasah. Nadanya di situ. Jadi ketika dia paham, open chord aja, maka telinga itu kasih laporan ke otak. Itu nada di situ. Jadi kalau kamu mau nyanyi nadanya di situ. Tapi Anda bisa bayangkan tuh, kalau saya nggak pahami, telinga nggak pahami suara itu, takkan pernah ku bawa. Pemusiknya juga bingung, jemaat yang ikut mau nyanyi juga, Pak Kanti pas suaranya kayaknya orang kayak gue kok ya. Tapi coba kalau open chord, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan
tatamu. Yesusku, terimalah. Sebentar. Ini kalau telinga nggak memahami suara. Makanya kenapa kadang-kadang saya dulu sering dikomplain. Pak, kenapa sih jadi singer, jadi WL, ikut tim praise and worship kok susah? Sebenarnya bukan dipersulit atau tidak dipersulit. Kalau model macam suara yang tadi ada di barisan WL dan singer, saya bisa pastikan kok gereja itu nggak bertahan lama. Saya pernah bicara sama seorang anak Tuhan, ya. Saya bilang begini, kalau saya jadi jemaat, ibadah di gereja ini, WL-nya pales, musiknya kacau, singernya pales, ya lebih baik aku cari gereja yang musiknya bagus, WL-nya nggak pales, singernya nggak pales, ibadahnya enak. Itu kalau saya jemaat. Betul? Dan kalau jemaat punya pikiran begitu, apa salah? Karena itu saya bilang sama tim musik, kita harus upgrade diri. Ini belajar memahami dari telinga. Coba di F. Korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Jadi ketika modulasi overtone ini paham, kemudian kasih laporan ke otak, itu overtone, overtone. Coba di F dulu. Sebagai penyembahanku, takkan pernah ku bawa. Coba bayangin. Tapi mohon maaf, kita dalam kehidupan sering kali begitu. Kita nggak tangkap dengan sensor kita pesan Tuhan, menghasilkan tindakan yang tidak berkenan. Bahkan tadi ketika saya nyanyi salah nada, spontan kita tertawa. Spontan kita mungkin mengernyitkan, nggak pas nada. Dan bayangkan kalau kita dalam keseharian kita, coba kita bayangkan berapa kali Tuhan mengernyitkan penglihatan fokus pandangannya kepada kita. Karena kita mungkin ada lakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sudah bilang, firman itu pelita dan penerang bagi setiap jalan hidup kita. Tapi ketika kita nggak tangkap sensor, kita mungkin sudah mulai banyak kendala dan mungkin ada yang sudah trouble. Kita nggak nangkep pesan Tuhan. Maka hal ini tidak akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda dan saya tidak paham pesan Tuhan, maka tidak akan lahir tindakan yang berkenan kepada Tuhan. Sama seperti tadi, ketika telinga saya ketika telinga saya menangkap ini nada di situ, kan nggak mungkin kan, ya. Kalau saya nggak ngomong G begitu, Ko Steven pencet G kan kita nggak ngerti ini kunci apa. Katakanlah itu sudah ada nada di situ. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Nadanya di situ. Ketika telinga saya nangkap,
maka sensor naik ke otak. Nada di situ, kamu ambil nada di situ, nyanyinya di situ. Maka tindakan saya keluarkan dengan suara saya ada di nada itu. Mari saya mau mengajak kita sekalian, pahami pesan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Anda pahami pesan Tuhan, Anda bisa lakukan yang berkenan kepada Tuhan. Memang kita bisa berdalih Bapak Ibu Saudara, daging itu lemah. Roh memang penurut, betul. Rasul Paulus saja yang sudah sekali itu. Yang kuinginkan sebenarnya melakukan yang baik, tapi daging ini lemah. Sekelas Rasul Paulus saja mengakui hal itu, apalagi kita. Tapi paling tidak yuk kita mencoba. Dengan Tuhan seperti Nuh. Dengan Tuhan berjalan bersama. Dan saya percaya ketika kita bersama Tuhan, pesan apapun yang Tuhan taruh dalam hidup kita, kalau kita pahami akan terlewati, terlampaui, dan Tuhan dipermuliakan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Tim musik bisa ke depan. Kita baca kalimat ini Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Memahami pesan Tuhan dengan baik melahirkan tindakan yang berkenan. Coba yang datang dengan teman atau dengan siapa saja, silakan bisa lihat wajah teman-teman kita di kanan kiri kita. Bilang begini, pahami pesan Tuhan, lahirkan tindakan yang berkenan kepada Tuhan.